Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar segera mengambil tindakan untuk membendung penularan virus corona. Desakan tersebut menyusul data baru yang menunjukkan bahwa mobilitas untuk retail dan rekreasi telah mencapai tingkat pra-pandemi di beberapa wilayah utama Jawa dan Bali. Hal ini menyusul laju penyebaran COVID-19 yang mulai menurun hingga masyarakat terjebak dalam euforia. Lalu apakah pernyataan WHO ini perlu dijadikan kewaspadaan atau justru terlalu berlebihan hingga membuat masyarakat semakin terkungkung dalam ketakutan? Dan saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane. Halo, selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam Mas Iqbal, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu, ini terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh WHO. Respon dari Ibu sendiri terkait dengan desakan yang dikeluarkan oleh WHO kepada pemerintah Indonesia ini seperti apa? Dan apakah ini artinya harus adanya pembatasan kembali yang diperketat? Saya sudah baca reportnya, itu report nomor 72 CITREP, tapi dari WHO Indonesia sebenarnya, bukan dari WHO headquarters. Jadi bukan WHO pusat yang menyampaikan itu, tetapi WHO Indonesia yang merilis setiap minggu itu kepada WHO SEARO atau Southeast Asia Regional Office. Jadi itu teman-teman sendiri yang di Indonesia yang membuatnya. Apakah kita perlu khawatir? Saya kira kita berterima kasih sudah diberikan masukan itu, tetapi ada dua hal sebenarnya yang di beberapa media disoroti dari WHO, yaitu pertama tentang klaster sekolah yang di dua tempat, kemudian satunya lagi tentang mobilisasi. Nah, menurut pandangan kami sebagai bagian dari CITREP, Situation Report, oke saja. Kita berterima kasih diingatkan. Dan tentu kita juga terus waspada. Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah teknis, sebenarnya WHO menurut pandangan kami sudah berlebihan. WHO-nya, bukan instansinya. WHO itu di setiap negara adalah technical assistant. Dia tidak bisa masuk ke dalam putusan-putusan ataupun dalam kewenangan satu negara untuk merancang strategi terkait dengan pengendalian di negara tersebut. Jadi menjadi masukan itu mestinya diberikan kepada pemerintah, bukan kemudian diarahkan ke media untuk di blow up ke atas, gitu ya. Terkait dengan mobilitas sendiri, kita semua tahu mobilitas itu bisa menyebarkan penyakit, tetapi itu tidak terhubung dengan peningkatan atau penurunan kasus. Sebagai epidemiolog sebenarnya mulai dari semester awal kita belajar epidemiologi, ada histori yang terkait dengan penyebaran kasus karena mobilitas. Tapi yang terutama adalah bukan untuk naik turunnya jumlah kasus. Mungkin kita bisa googling ya, tifoid Mary. Tifoid Mary itu histori awal tentang penyebaran tifoid yang disebabkan karena perpindahan, tetapi hanya oleh satu orang. Bukan banyak orang kemudian berpindah ke sana, berpindah kemari, dihitung jumlahnya, kemudian jadi naik kasus atau turun kasus, tidak. Terkait dengan Delta misalnya, walaupun hanya satu orang yang berjalan ke satu tempat, tetapi di dalam tubuhnya dia carrier Delta, itu bisa satu provinsi atau satu kota kalau terdampak kalau dia tidak di containment. Jadi bukan masalah ribuan jutaan orang bermobilitas kemudian dia akan meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus, bukan itu sebenarnya inti mobilitas. Jadi menurut pandangan kami, WHO harus percaya Indonesia punya banyak epidemiologis yang mampu untuk bisa memantau kondisi Indonesia ke depan. Nah, Bu, sementara ini kan pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai macam antisipasi, mulai dari wajib menerapkan protokol 3M, vaksin, mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, hingga menerapkan aturan ganjil genap di lokasi wisata. Nah, apakah ini sebenarnya cukup untuk merespon apa yang saat ini sudah terjadi? Apalagi kita melihat bahwa mobilitas masyarakat sendiri sudah mulai meningkat begitu di wilayah Jawa dan Bali khususnya. Iya,
kalau kita lihat peningkatan mobilitas warga itu bukan baru terjadi 1 minggu, 2 minggu ini saja, Mas Iqbal. Sudah 5 minggu. Makanya kita selalu mempertanyakan itu masih ada PPKM atau tidak sih sebenarnya. Karena mobilitas warga sudah tidak seperti waktu PPKM darurat gitu ya. Tetapi apakah kemudian kasus itu meningkat? Kita tunggu 5 minggu ini dan dia konsisten untuk turun. Artinya sepanjang metode pengendalian standar dilakukan, maka kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Kecuali kalau ada unusual event seperti Delta kemarin, maka pemerintah harus mau diingatkan. Jangan denial, kalau diingatkan, ini loh hati-hati nanti Anda kapasitas tempat tidur kita tidak akan cukup, oksigen kita juga tidak akan cukup. Nah, itu harus mau untuk diingatkan karena serangan-serangan unusual epidemic event itu tidak sepanjang tahun terjadi. Nah, jadi menurut pandangan kami laksanakan metode atau strategi pengendalian standar 3M tetap dilakukan oleh masyarakat, 3T tetap harus dikuatkan oleh pemerintah, tambah dengan vaksinasi harus dilakukan sesuai dengan standar. Tetapi yang terutama adalah pengawasan terhadap seluruh strategi tersebut. Ini yang harus diperkuat. Berarti ini artinya bahwa pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembatasan, terkait kegiatan masyarakat saat ini, apakah ini keputusan yang tepat atau justru sebenarnya ini menjadi suatu tanda bahaya begitu yang harus diperhatikan oleh pemerintah sendiri? Kalau melihat indikator pengendalian itu tidak hanya 4 besar tadi saja. Indikator pengendalian itu ada yang namanya additional indicators, ada sekitar 24 sampai 28 indikator. Kita melihat bahwa sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah itu on the track. Walaupun masih bisa lebih diefektifkan lagi ya. Seperti saat ini tracing ya. Tracing Satgas juga membantu di 11 provinsi, 62 sampai 63 kabupaten kota sejak awal Agustus, sebenarnya sejak pertengahan Juli, dan hasilnya menurut kami sangat memuaskan. Walaupun PR-nya masih pada kematian. Kematian kita tinggi dan itu terjadi selama beberapa minggu, berapa bulan malah ya, dan kita sempat menjadi top scorer untuk kematian. Kami juga membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap mengapa tingginya angka kematian kita, dan sebagian sudah mulai terjawab. Jadi kita akan terus berusaha agar pengendalian ini terus berjalan on the track, dan tentu saja walaupun kasus sudah turun, kita harus tetap waspada. Tetapi kewaspadaan kita tentu tidak jarang kita share kepada masyarakat untuk meminimkan reaksi negatif dari masyarakat ya. Yang terpenting adalah kepada masyarakat kita sarankan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Hal-hal lain yang terkait dengan technical method untuk pengendalian ini, para epidemiologis akan bekerja untuk yang terbaik untuk Indonesia. Nah, berbicara soal kematian ini cukup menarik, Bu. Sebenarnya apa faktor utama dari kematian ini sehingga kematian ini masih tetap tinggi, bahkan hari ini saja ada 145 kalau saya tidak salah orang yang meninggal akibat COVID-19? Iya, ada satu indikator yang didesain untuk itu, yaitu perburukan. Perburukan dari kasus COVID-19 ini kami pasang di angka kurang dari 5%. Jadi mereka-mereka yang dirujuk itu harusnya kurang dari 15%, dan perburukan dari mereka yang dirujuk ini harus kurang dari 5%. Beberapa minggu terakhir ini selalu di atas 10%. Artinya yang memburuk itu cukup banyak. Ini yang masih menjadi investigasi kami. Mereka memburuk itu karena terlambat dirujuk. Bagian teman-teman di rumah sakit menyatakan iya, mereka datang itu sudah dalam kondisi yang berat. Kalau mereka sudah dalam kondisi yang berat, tentu prognosis atau prognosis itu prediksi untuk kesembuhan mereka menjadi lebih rendah. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan lagi adalah virulensi atau virusnya ganas gitu ya, sehingga mereka juga cepat memburuk. Nah, ini yang terus kita coba dalami. Atau yang ketiga,
bisa juga mereka fasilitas kesehatannya yang belum begitu baik, karena seperti kita ketahui COVID ini kan belum ada obatnya, sehingga standar of care yang diberikan itu sebenarnya standar of care yang memang memenuhi standar, tapi bukan benar-benar untuk COVID gitu ya, untuk beberapa penyakit virus lainnya. Nah, yang terakhir juga benar seperti yang dinyatakan Kementerian Kesehatan, bagian besar yang meninggal ini memang belum divaksin. Itu yang jadi persoalan sampai hari ini, karena cakupan vaksinasi kita juga belum sampai 25% ya, yang 2 dosis. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian kita dalam beberapa bulan terakhir. Wah, ini menarik sekali, Bu. Berarti sebagian besar yang meninggal itu belum divaksin. Nah, ini kita berbicara soal kegiatan masyarakat lagi ini yang terkait dengan sekarang ini pemerintah sendiri sudah menerapkan aturan ganjil genap begitu di tempat-tempat wisata. Apakah ini menjadi pro dan juga kontra terkait dengan di satu sisi pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas yang tidak esensial begitu. Tetapi di satu sisi pemerintah membolehkan masyarakat untuk jalan-jalan begitu untuk rekreasi ke tempat-tempat wisata. Apakah ini menjadi suatu bisa dikatakan suatu yang keputusan yang tepat begitu, Bu? Ya, kita harus mengapresiasi upaya pemerintah untuk tetap menjaga agar masyarakat mobilitasnya tidak terlalu tidak terlalu euforia begitu ya. Ada yang namanya revenge travel. Revenge travel itu ketika kita sudah dikunci beberapa lama, kita menjadi euforia, pengennya jalan-jalan itu ya sepuasnya. Nah, itu juga harus kita batasi. Seperti biasa kita katakan, kita harus bijaksana dalam bermobilisasi. Seperti misalnya ke mall gitu ya, atau ke tempat wisata. Kalau ke mall lah yang kita lihat ya. Kalau ke mall itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk belanja, karena mall dibuat untuk belanja. Nah, terkadang kita banyak gunakan mall itu untuk berwisata, untuk refreshing gitu ya, dan berlama-lama di dalam mall. Nah, sebenarnya ini yang harus hindari. Pada ruangan tertutup kita sebaiknya tidak terlalu lama ada di sana. Kalau mau berwisata, kita sarankan untuk berwisata di tempat-tempat terbuka. Olahraga itu merupakan bagian dari wisata, bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi mungkin pola hidup kita juga harus kita ubah. Berwisata di tempat-tempat terbuka, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat dan tetap mengikuti aturan pemerintah dalam kapasitas sesuai dengan levelnya, itu menjadi prioritas. Tetapi yang terpenting adalah pembatasan. Program pengendalian itu mestinya tidak mempengaruhi ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan kita. Tetapi tentu kita juga harus bijak di dalam beraktivitas. Melakukan kegiatan di luar rumah yang penting-penting saja. Jadi kalau tidak terlalu penting, sebaiknya tidak berada di luar rumah. Sampai dengan pandemi ini memang benar-benar selesai. Saya kira itu yang harus dipromot kepada masyarakat. Nah, Ibu, jadi beberapa hari ini kita juga sudah melihat, bahkan Ibu tadi mengatakan sudah 5 minggu ini masyarakat sudah melakukan aktivitas yang bisa dikatakan hampir normal kembali begitu ya, Bu ya. Nah, sebenarnya karakteristik dari masyarakat Indonesia ini seperti apa? Apakah masyarakat untuk saat ini bisa ikut mendukung bagaimana caranya bisa mencegah ataupun menurunkan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia ini? Ya, tentu saja. Menurunkan kasus COVID-19 itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Bagian terbesarnya malah peran masyarakat gitu ya. Karena pemerintah itu merupakan alat atau media untuk menerapkan semua teknologi maupun metode pengendalian. Tapi masyarakat itu menjadi subjek di dalam pengendalian itu sendiri. Kalau masyarakat sendiri tidak tidak mau membantu untuk itu, maka pengetatan atau public health social measures ini, langkah-langkah pengetatan yang dilakukan pemerintah itu tentu akan menjadi lebih lama. Ini yang harus disadarkan kepada masyarakat bahwa
apa yang dilakukan sekarang ini adalah untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pemerintah. Nah, jadi dan kita minta dukungan dari masyarakat untuk menjadi subjek di dalam pengendalian ini, bukan menjadi objek di dalam pengendalian. Dalam 1,5 tahun pengendalian ini, saya yakin masyarakat itu sudah mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga patut diapresiasi untuk itu. Jadi, mari kita bekerja bersama-sama, masyarakat pada porsinya dan pemerintah pada tanggung jawabnya. Itu yang menurut pandangan kami yang terbaik. Baik, Ibu, terima kasih. Tentunya sudah mencerahkan kita semua agar tetap menerapkan protokol kesehatan, ikut membantu pemerintah dari kita dan untuk kita sendiri. Terima kasih, Ibu Mas Dalina Pane sudah berbagi informasi dengan kami malam hari ini. Sama-sama Mas Iqbal, tetap sehat. Tetap sehat, Bu. Dan CNN Indonesia Lawan COVID segera kembali, tetaplah bersama kami.